Indonesia. Hai pemirsa, ketemu lagi di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ketemu lagi barengan sama saya Dita Sudiro di sini dan ada rekan saya. Iya, dan Nuka Azita juga di sini nemenin kalian semua. Iya, dan pokoknya. Kita hari ini lagi ya. Itu biru apa ungu ya? Ungu dong. Oh sorry salah. Ya agak kebiru-biruan lah ya. Hampir mirip lah. Kemejaannya sih sama lah ya hari ini. Iya, tapi kamu cocok loh masker sama. Sengaja dipilih. Biar dipilih sama. Udah dipilih, udah dipikirin semuanya. Oh iya dia, sampai ke dalam-dalam udah warnanya sama lah pokoknya hari ini. Senang banget bisa ketemu pemirsa lagi, pasti coba di Hai Indonesia. Ya, betul banget ya. Terus, dimana kita di sini nih bakal ngasih kalian tips, informasi, berita, cerita apapun deh yang bisa kita sharing di sini ya. Bener banget yang berkaitan sama negara kita tercinta Indonesia. Pastinya. Ini kan kalau ngomongin tentang Indonesia tuh kemarin yang lagi heboh tuh sirkuit Mandalika. Iya, ini lagi mencuri perhatian banyak orang dan juga teman, maksudnya negara-negara lain. Iya, heboh banget lah pokoknya. Iya. Kita udah sempat bahas itu juga ya. Indonesia sekarang udah bisa nih bikin sirkuit. Wah, keren juga nih gitu kan. Betul. Siapa bilang guys Indonesia nggak bisa? Langsung kemarin juga sempat udah ada salah satu pagelaran balapan motor juga di Mandalikanya. Dan kali ini kita keluar negeri. Ini saya punya fakta menarik mengenai Pedro Acosta, sang juara Moto3 2021. Ini menarik nih. Kenapa menariknya? Karena dia usia 17 tahun udah berhasil mengunci gelar dunia Moto3 2021. Kamu 17 ngapain? Makanya 17 gue masih sekolah kayak. Saya gondrong, saya udah siaran radio waktu itu. Oh oke. Tapi rambut saya masih gondrong. Saya masih bikin rambut lah, sedangkan dia udah juara dunia nih. Dia udah 17 tahun loh ya. Udah, makanya dia udah juara dunia. Tahun udah juara dunia, lu masih gondrong. Gue juga cuma masih mikirin gimana besok kayak sekolah nih ya tuh PR apa yang belum gue buat gitu. Masih gitu-gitu aja kita berdua ya kan. Nah ini Pedro Acosta baru saja mengunci gelar juara dunia Moto3 2021 di sirkuit Portimao, Portugal. Dan Acosta ini mengingatkan kita sama sosok Marc Marquez karena selain sama-sama dari negara Spanyol, ternyata gaya-gayanya ya. Gaya balapannya juga sama, yaitu sama-sama agresif dalam sembalap motornya gitu kan. Jadi kangen ya sama Marquez. Cewek-cewek itu selalu gitu ya, mereka mungkin gak ngerti olahraganya tapi mereka tahu yang mana yang ganteng. Iya, udah di notice gitu Marquez nih. Jadi dilihat cuman daftar nama, ayo gitu. Hebohnya kayak gitu. Timnya yang mana juga gak tahu. Ya kalau timnya tahu nggak mana, tapi tahu motornya nomor berapa, udah gitu aja. Tahu gitu. Gantengnya. Itu dia gitu. Ayo salip gitu. Jadi heboh sendiri kalau nonton di rumah gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang si Pedro Acosta, dia ini sudah, kita punya fakta-faktanya dan membicarakan tentang Pedro Acosta, dia ini sudah mengenal dunia balap mobil sejak usia 5 tahun. Oke. Dia kelahiran 25 Maret 2004. Balap motor dong, Iya. Kok balap mobil? Balap. Ya pokoknya balap-balapan dari umur 5 tahun tuh dia udah lihai lah ya bisa dibilang. Iya, ini 2004 saya baru lulus sekolah. Ya ampun 5 tahun dia udah balap motor. Makanya guys. saya baru lulus sekolah, dia baru lahir. Acosta mulai tertarik pada dunia balap motor ini di saat dia berusia 5 tahun, berarti tahun 2009-an. Bapaknya adalah seorang nelayan, waktu itu ngasih hadiah yaitu sepeda motocross. Nah sejak saat itu Acosta terus mengembangkan potensinya dalam dunia balap motor gitu. Oke, ya. Dan fakta menarik berikutnya, dia ternyata, tadi kita udah bahas kan kalau Pedro ini memulai karirnya di usia muda banget ya. Dan Acosta memang memulai karir balapnya ini yang benar-benar resmi gitu ya. Di usianya 14 tahun di tahun 2017 ya kan. Dan ia berpartisipasi waktu itu dalam beberapa ajang. Mulai dari mini bikes, terus mini GP, maxi GP, dan Pre-Moto3. Dan dia juga merupakan juara Pre-Moto3 pada tahun 2017 ya. Nah abis itu setahun berselang Pedro Acosta ini mengikuti ajang junior Moto3 World Championship pada 2019. Dan Acosta ikut berpartisipasi dalam Red Bull MotoGP Rockies Cup. Dan di musim pertama, Acosta finish sebagai runner-up-nya Red Bull MotoGP Rockies Cup. Dan pada 2020 kemarin, dia mendapatkan gelar juara Red Bull MotoGP Rockies Cup. Nah,
Itu keren banget sih. Dan setelah sukses dalam kejuaraan balap yang digelar oleh perusahaan Red Bull ini, tim dari Moto3 bisa dibilang mulai mengincar deh bakat dalam diri Pedro Acosta ini, dan akhirnya di awal 2021 kemarin dia nih atau Pedro Acosta resmi bergabung dengan tim Red Bull KTM Ajo di Moto3. Iya, dan si Pedro Acosta ini ngefans sama pembalap Casey Stoner dan juga Kevin Swans. Wow. Yang unik nih, dia pernah ya, jadi kalau dalam balapan itu kalau misalnya ada pelanggaran itu dapat penalti. Nah, penaltinya itu salah satunya biasalah ada pengurangan poin dan segala macam, tapi salah satunya adalah memulai balapan dari pit lane. Pit lane itu berarti bukan dari garis start, dan itu merugikan banyak detik karena kalau dalam balapan tuh setahu saya 1 detiknya itu ngaruh banget gitu kan. Bener. Bisa berantem 1 detik, setengah detiknya itu bisa rusuh lah pokoknya. Nah, dia ini pada bulan April kemarin di GP Doha dia terpaksa memulai dari pit lane karena ada klub timnya diganjar penalti, dan ini kerugian banget karena kehilangan detik-detik yang sangat berharga. Tapi Pedro Acosta dia emang jagoan sih ya. Iya Dia berhasil merangsek ke baris terdepan dan akhirnya menjadi juara pada balapan di GP Doha tersebut. Dia unggul 0,039 detik dari Darren Binder di posisi kedua. Dan ini adalah kedua kalinya seorang pemenang Grand Prix yang mulai dari balapan startnya dari pit lane ya. Ini terakhir kali terjadi itu di GP Valencia 2012 dan GP Jerman 2014 oleh Dani Pedrosa dan Marc Marquez asal Spanyol. Wow, oke. Fakta menarik berikutnya, ternyata ini juara dunia Moto3 di musim debutnya. Waduh, nggak ada yang nyangka sih ya. Siapa sih pembalap muda asal Spanyol ini kok bisa jadi calon kuat dunia Moto3 tahun ini. Nah, ini karena memang merupakan tahun pertama Acosta balapan di ajang Moto3 ya. Sebelum balapan yang digelar di sirkuit Algarve ya pada hari Minggu, Acosta nyaman banget nih ada di puncak klasemen Moto3 di mana ia sudah mengkoleksi 234 poin dan unggul 21 poin dari Denis Foggia di posisi kedua. Nah, terjadi drama nih dalam balapan yang digelar di Portugal tersebut. Foggia yang nyaman memimpin sepanjang balapan harus terjatuh di tikungan ketiga setelah bersenggolan dengan Darren Binder di lap terakhir. Insiden ini otomatis juga membuat Pedro Acosta nih mengunci gelar juara dunia Moto3 2021. Jadi dengan perolehan 259 poin, angka dari Pedro Acosta sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Denis Foggia dengan balapan yang hanya menyisakan 1 Grand Prix lagi. Iya, udah gak boleh kekejar. Udah kan dibilang tadi dia udah ngunci. Udah kekunci, gak usah balapan juga udah pasti menang. Udah ngunci banget nih si Pedro. Betul. Aduh, luar biasa ya, muda-muda tapi cabai rawit nih. Masih umur Pedro. 17. Ya Allah, Dek Pedro, kamu ini gak mau goncengin Neng Bang. Yes. Boncengin kemana nih? Tukang sayur lah. Tukang sayur pagi-pagi ke pasar ya. Iya. Oke, ini selanjutnya kalau kemarin kan kita sempat heboh sama film Squid Game ini, Iya. ya, serial Squid Game. Semua orang nonton Squid Game gitu kan? Ih, sampai anak kecil aja paham loh. Iya lah. Padahal itu kalau nggak boleh ditonton nggak sih, harus ditemani orang tua ya? Sebenarnya nggak boleh. Nggak, kan ada yang parent guardian harus temenin orang tua atau yang benar-benar nggak boleh. Ini nggak boleh. Iya. Oke. Tapi iya. anak kecil jadi pada nyolong-nyolong karena mereka kan sekarang udah megang gadget, buka YouTube. Bisa. Nah, potongan-potongan dari film Squid Game itu kan Di mana-mana ya. ada di YouTube gitu. Jadi pada tahu. Nah, itu kan kalau ngomongin tentang serialnya ya. Nah, ini sekarang saya mau ngomongin tentang gamesnya. Oke. Tapi ini bukan games asli Squid Game. Oke, Nama oke. gamenya adalah Crab Game. Jadi kalau Squid kan cumi tuh. Ini Ini kepiting. Ini adalah game parodi sebenarnya dari Squid Game yang dibikin bukan oleh officialnya gitu, tapi oleh netizen yang dibikin, bikinan netizen. Jadi ini dibikin oleh netizen yang juga adalah seorang YouTuber. Oke. Dan game ini viral sampai menarik puluhan ribu pemain, bayangin aja. Dirilis akhir Oktober, 29 Oktober 2021. Dan ini sebenarnya waktu itu buat ini juga sih, dalam rangka Halloween. Kan kalau Halloween kan yang serem-serem gitu kan. Nah, ini Crab Game dibuat oleh seorang YouTuber, merupakan sebuah game multiplayer yang mengharuskan kita bersaing dengan gamer-gamer lain dalam permainan anak-anak ini demi mencapai kemenangan. Kan Squid Game kan permainan anak-anak kan tuh ceritanya, permainan anak-anak zaman dulu kan. Nah,
Game ini dibuat oleh seorang YouTuber asal Norwegia namanya adalah Danny. Dan Danny ini memanfaatkan YouTube untuk menunjukkan proses pengembangan gamenya. Dia suka bikin game, salah satu adalah Crab Game ini. Nah, kamu bisa mendapatkan gambaran terkait game multiplayer tersebut dengan menonton cuplikannya. Jadi ada trailernya di YouTube, kamu tinggal cari aja Crab Game. Dan gamenya emang dibikin sereceh mungkin. Karena ini emang namanya juga parodi ya. Ini dibikin dengan penuh humor sesuai dengan gayanya si Danny dan juga komunitasnya. Wah, seru. Terus katanya nih fakta menarik berikutnya, terdapat berbagai mode yang dapat dinikmati. Nah, itu mode apa ya maksudnya ya kan ya? Jadi permainan red light, green light yang kayak di Squid Game itu. Ya, yang kokoa, koci. Kalian harus berhenti. Dan Glass Bridge ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi yang kalian sudah nonton Squid Game ya. Nah, bahkan mereka yang belum menonton pun berpotensi mengetahui permainan tersebut mengingat betapa populernya serial Korea itu ya. Dan kedua, permainan itu dapat dimainkan di Crab Games. Ada juga 7 mode games lainnya meskipun Danny nih yang penciptanya tidak menyebutkan daftar game yang bisa dinikmati. Yang jelas kebanyakan mode yang tersedia berhubungan dengan permainan kejar mengejar, petak umpet, dan The Floor is Lava yang mirip dengan Hexagon di Fall Guys atau TNT Run di Minecraft. Nah, variasi mode dalam game ini akan mengambil tempat di 28 map yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa Crab Games ini tidak mengambil semua permainan di Squid Games. Jadi sebagai gantinya Danny mengimplementasikan berbagai mini games yang penuh aksi gitu. Ini serunya kalau kita main game online itu biasanya banyak banget server Indonesia. Oh iya? Pasti. Orang-orang Indonesia pasti ada. Ada aja gitu ya? Iya, kalau game yang viral pasti ada orang-orang Indonesia. Oke. Ini terjadi juga di gamenya Crab Game. Jadi kalau kita mau main, tinggal klik aja find game terus masuk ke salah satu servernya. Nah, ini ada banyak server Indonesia, tapi gitu nggak ada yang telak nulis Indonesia, nggak ada. Ada, Indo doang ada. Cuman ya gitu pakai nama-nama viral kayak Salam dari Binjai. Oh iya. Ada itu servernya namanya itu. Kamu main juga game ini? Belum main. Oke. Tapi gitu kalau kamu mau main nanti cari servernya yang bahasa Indonesia aja pasti banyak. Terus karena game ini ada voice chat jadi bisa chatting. Jadi ya bayangin aja kalau main dengan orang Indonesia pasti banyak saut-sautan bahasa Indonesia juga. Jadi per game ini sekitar 35 pemain lah yang bisa main di servernya. Oke, ya. Dan fakta menarik berikutnya ternyata total pemain mencapai puluhan ribu loh untuk Crab Games ini. Jadi walaupun memang baru dirilis banget di tanggal 29 Oktober 2021 lalu ya kan. Crab Games ini telah berhasil menggait puluhan ribu pemain. Nah, catatan Steam DB menunjukkan bahwa Crab Games sedang dimainkan oleh 25.925 gamers saat artikel ini ditulis di tanggal 2 November lalu. Maksudnya ini banyak loh. Iya, angka pemain aja mencapai di tanggal 1 November ini totalnya ada sekitar hampir mendekati 37.000 pemain. Ini banyak karena cuma 1 bulan. Iya. Dan data ini memang belum menghitung kepopuleran Crab Games di media sosial seperti YouTube dan juga Twitch ya. Ini hanya baru di gamesnya. Sudah dapat dipastikan jika YouTubers dan streamer populer ikut bermain, wah ini jumlah pemain Crab Games ini pastinya akan meningkat. Ya, dan ini gamenya gratis. Oke. Bisa langsung main aja dengan cara gratis, downloadnya di platform Steam untuk PC. Nah ini ada spesifikasi PC yang minimal spesifikasi PC-nya ada nih, jadi nggak bisa sembarangan. Tapi ini kayak minim kok nih, nggak tinggi banget. Nggak besar ya? Nggak, prosesor 64 bit, sistem operasi 64 bit, Windows 7, prosesornya Intel Core i3, nggak gede nih, 2.00 GHz, memori cukup 2 GB aja, RAM-nya, kartu grafis Intel HD 520. Internet broadband, jaringan internetnya terus ruang penyimpanan 200 MB aja. Ini nggak gede-gede banget kok. Oh oke. Jadi nggak usah khawatir ya. Betul. Gitu deh. Nah yang selanjutnya apa nih? Kadang-kadang kalau main games gitu kamu suka kesal sendiri nggak sih? Sering lah. Kayak apa sih nih gitu emosi. Sering. Biasanya saya langsung gitu. nggak mainin berapa hari terus main lagi sih. Iya karena kalah terus atau apa jadi kan menimbulkan emosi amarah gitu kan yang nggak terkendali. Iya lempar stick saya nggak pernah. Udah pernah sampai kayak Biasanya gitu? matiin langsung. Udah
terus tinggalin. Iya, maksudnya keselnya saya itu langsung matiin, nggak pakai lempar barang atau apa, enggak. Oke, nah Gitu. ini kita kalau kalian yang hobi main games atau enggak tapi punya emosi atau amarahnya nih yang luar biasa Mhm. menggebu-gebu biasanya. Selanjutnya kita akan kasih tips nih biar kalian nih bisa mengontrol emosi agar amarah kalian nih bisa lebih terkendali ya guys ya. Karena kan memang kalau emosi ini nggak bisa dihindari dari Ya. setiap manusia kayaknya pernah mengalami emosi ya. Karena memang merupakan ekspresi normal seseorang yang memang dikeluarkan manusia sebagai respon atas berbagai hal yang terjadi dalam keseharian kita. Misalkan kita bisa ketawa kalau ngeliat hal yang lucu. Iya normal. Atau enggak kita bisa kesel nih amarah kalau kita nyetir kan macet Wah, saya parah lebih marah-marah. Jakarta itu ya. Saya lebih marah-marah itu sih daripada Ya main game. Allah. Terus udah gitu motor dengan enaknya nyalip Heeh. aduh gitu kan. Itu udah bikin kalian emosi banget pastilah. Nah ini cara mengendalikannya gimana sih gitu kan Ditan. Mungkin kita bisa kasih tipsnya satu persatu ya. Ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengontrol ke amarah kita atau kemarahan kita. Mm-mm. Yang pertama adalah menyadari dampak yang bisa ditimbulkan. Contoh, kalau misalnya kita main game lempar stick PS misalnya main PlayStation, ntar bisa rusak sticknya. Kita juga yang ganti, kita juga yang kesel. Misalnya kita main game pakai handphone, kita banting handphone yang rusak, kita juga yang kesel gitu kan. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu dampak dari apa yang akan kita lakukan nih. Dampak apa sih yang ditimbulkan misalnya kita banting barang, misalnya kita marah sama orang. Kita harus mikirin juga gitu, jangan sampai hal yang kita lakukan tuh jadi menimbulkan konflik sampai ada masalah kelanjutan pada fisik ataupun mental kita. Dan jangan sampai jadi merubah hubungan kita sama orang lain juga karena kita marah-marah. Betul, jadi lebih perlu mengontrol emosi yang tepat tuh biasanya dengan cara mengendalikan bukan meredam. Jadi kita tahu nih kita mau marah, diem aja udah mendingan kalau aku sih gitu. Karena kalau kita udah langsung sekali berdebat atau sekali kita mengeluarkan kata-kata yang nggak enak gitu Ditan, pasti akan berkepanjangan kan gitu. Nah ini maksudnya redam secara paksa gitu. Jadi kita bisa membatasi diri kita untuk belajar dari pengalaman dan mengekspresikan perasaan. Karena kalau terus dilakuin tadi yang seperti Ditan bilang juga ada dampaknya pasti, ya kan. Nah masalah kesehatan yang muncul nih saat kita meredam emosi secara paksa, biasanya sih memang kita suka gelisah karena kita nggak bisa mengeluarkan itu. Depresi, gangguan tidur, atau tegang, nyeri, kecanduan terhadap obat-obat tertentu gitu. Iya, itu efeknya ya. Iya. Jadi Betul. diingetin aja, ayo jangan emosi gitu. Dan selanjutnya kita harus bisa juga mengidentifikasi apa yang kita rasakan. Gitu. Jadi identifikasi suasana hati ini bisa berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengontrol emosi. Coba deh tanya sama diri sendiri tentang beberapa hal, kayak yang pertama, sebenarnya apa sih yang kita rasakan? Kita kesel karena apa sih gitu. Terus apa sih yang membuat kita merasakan hal tersebut, keselnya karena apa gitu kan. Dan ada gak sih penjelasan masuk akal atas situasi yang sedang kita alami? Biasanya ada, oh iyalah kesel kan karena begini gitu kan. Terus apa yang hendak kita lakukan untuk melampiaskan perasaan yang kita rasakan? Jangan sampai yang kita lampiaskan itu jadi masalah baru buat kita ya pemirsa ya. Dan apa ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi-situasi tersebut gitu kan. Biasanya ini kayak penanggulangan selanjutnya supaya ini tidak terjadi lagi. Nah kalau kita udah mempertimbangkan poin-poin tersebut, reaksi yang sebelumnya marah-marah menggebu-gebu itu biasanya malah jadi akan berbeda. Meskipun ya kayaknya sulit dilakukan ya, lebih mudah saya yang ngomong gitu kan. Tapi Iya. coba deh untuk berlatih melakukannya supaya bisa terbiasa. Betul banget. Nah selanjutnya yang pasti kalian mau tidak mau memang harus menerima keadaan. Maksudnya di sini menerima situasi yang memang sedang terjadi dapat membantu kita dalam mengontrol emosi. Coba deh untuk berkata pada diri sendiri bahwa situasi yang tengah kita alami bukan masalah besar, walaupun memang itu besar ya. Dan mungkin cara ini nih tepat untuk kita tidak bereaksi secara berlebihan. Menerima emosi biasanya dapat memberikan kepuasan tersendiri dalam hidup dan mengurangi resiko mengalami gejala kesehatan mental gitu. Karena kalau kita susah menerima apa yang lagi terjadi ya mau gak mau emosi terus kan. Jadi harus bisa menerima keadaan juga. Iya gitu. Meskipun ya lebih mudah saya ngomong sih daripada dilakukan gitu kan. Betul. Nah ini selanjutnya poin yang suka saya lakukan juga adalah menarik napas dalam-dalam. Biasanya kalau saya habis lagi ada masalah dan saya narik napas dalam-dalam, biasanya saya malas ngelanjutin tuh. Jadi apapun yang saya mau lakuin saya jadi yaudah deh diemin aja deh daripada jadi panjang gitu kan. Ini ngambil napas emang gak bisa menghilangkan emosi, tapi cara ini bisa bikin kita jadi jauh lebih tenang. Nah biasanya kalau pikiran udah tenang,
untuk pengambilan keputusan selanjutnya tuh bisa lebih benar, bisa nggak jadi salah gitu keputusan yang mau kita ambil gitu kan. Untuk melakukan ini, tarik napas dengan menggunakan diafragma, tahan selama 3 detik, kemudian dikeluarkan secara perlahan. Ayo coba. Coba 1, 2, 3. Tahan sampai episodenya habis. Nggak, capek dong. Metong, Mbak. 3 detik tahan, habis itu buang perlahan. Ini saya sering lakuin nih kalau lagi kesel. Tapi kalau kalian pakai masker kayak tadi ya, maksudnya coba dibuka dulu, Iya, jadinya jangan sesek. kalian ambil napas dalam-dalam, buang, masuk lagi. Jadinya sesek kalau pakai masker. Iya, nanti kalian bukannya enak malah ispa lagi. Betul. Tapi saya biasanya kalau udah ngelakuin ini, tarik napas dalam-dalam, lebih bisa mengendalikan diri Kayak sih. emang tadi dasar kamu Biasanya masih diam. marahnya masih ada, keselnya masih ada. Tapi maksudnya bisa lebih dikontrol lebih gitu dikontrol aja gitu. Gitu ya Tan. Bener, marahnya mah masih ya, marahnya Iya mana-mana. pasti, iya kan. Nah tapi juga kalian harus ketahuin dulu nih kapan sih harus mengeluarkan emosi. Betul. Maksudnya nggak melulu kalian harus pendem, enggak nanti kalian ada sakit ya kan. Mungkin ada nih kapan sih meluapkan emosi dengan cara menangis maupun berteriak. Itu sebenarnya wajar kali. Cuman mungkin kan kita nggak mungkin nangis teriak-teriak di depan banyak orang. Iya dong. Ya tahan dulu gitu kan. Ya memang untuk meredakan amarah tuh kita perlu mengeluarkan. Ya kalau mau nangis gitu, kalau mau teriak gitu nggak apa-apa. Tapi harus memperhatikan dulu situasi di sekitar kita nih sebelum meluapkan emosi. Jadi ini bisa membuat kita belajar dengan sendirinya soal waktu yang tepat untuk mengekspresikan emosi dalam diri. Atau mungkin kalau lagi di rumah kesel sama orang rumah, masuk aja dulu kamar. Nangis sendiri, teriak-teriak sendiri nggak masalah gitu. Atau lagi di luar, kalian cari toilet dulu, Bisa. melampiaskan nangis ya kan gitu. Habis itu kalian langsung bisa touch up lagi kalau di toilet. Iya gitu. Oh, itu cara kamu ya. Ketahuan kan? Itu dia salah satu tips yang real ya, yang kenyataan dari Nuka Aswita, pemirsa. Iya dong bener. Ya kan? Kan nangis kan pas bleber tuh. Ya kan? make up-nya. Gitu. Ya udah cari toilet buat kalian nangis. Habis itu kalian bisa touch up, keluar toilet. What happened? Ada apa? Ada apa? Enggak ada Iya, apa-apa. biasa it's okay loh to be nangis deh. Iya, palingan cuman kenapa kok matanya sembab gitu. Gitu aja. Kepo. Selanjutnya adalah beri ruang untuk menyendiri. Ini caranya banyak nih. Biasanya kalau beri ruang untuk menyendiri itu sama kayak tarik napas, jadi nenangin diri kita dulu. Me time. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, jalan-jalan, nonton video lucu gitu kan, nonton video binatang-binatang, berkebun, atau mungkin menghabiskan waktu dengan binatang peliharaan atau cuman baca buku. Atau kalau mau cepet misal lagi di kantor atau lagi di tempat sekolah atau kuliah, ke kamar mandi sih, duduk aja di toilet. Bengong. Iya. Enggak sih, biasanya kalau saya otomatis baca-baca artikel, kan saya suka baca. Oh, oke. Baca-baca artikel, enggak ngeluarin hajat, enggak BAB, enggak buang air seni juga gitu, tapi duduk aja di kubik toilet. Ini luar biasa loh ya dia. Kenapa? Oh, kalau kamu kan dari Toilet. cewek, Iya, kalau saya iya. dari cowok. Kayak gitu ya. Iya, duduk aja gitu. Kabur dulu dah. Nanti sebentar. kalau hoki tiba-tiba ada beberapa kolega yang masuk terus mungkin ngomongin kasus yang lagi kita hadapin. Oh gitu ya. Kalau hoki kayak gitu. Tahu Oke. nggak? Tadi kan gini. Nggak, belum tentu ngomongin kita, cuman kasus yang kita hadapin. Jadi kedengeran kan? Heeh. Oke. Selanjutnya kalian mungkin bisa mencoba cara meditasi. Nah, ampuh nih katanya kan salah satu alternatif cara mengontrol emosi ya dengan melakukan meditasi. Meditasi ini ternyata dapat meningkatkan kesadaran terhadap perasaan serta pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi selain membantu mengontrol emosi kalian, meditasi juga memberikan sejumlah manfaat. Mulai dari membuat tubuh menjadi lebih rileks ya kan. Terus kalian juga bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik gitu. Iya. Kualitas tidur yang baik. Banyak manfaatnya ternyata ya. Susah zaman sekarang kualitas tidur yang baik. Banyak gangguan soalnya. Bukan lagi guys, ini udah matiin lampu, handphone udah disingkirin tiba-tiba drut, kepo juga tapi. Notifikasi bunyi. Notifikasi siapakah itu gitu. Betul. Anyway, ya hari ini kita lagi mau ngebahas mengenai quarter life crisis. Quarter itu seperempat. Kalau dalam kategori ini kita ngambil dari usia 25 tahun, krisis usia 25 tahun. Kira-kira apa ya 25 gitu. tahun sekarang beda sama kita. 25 tahun Beda. yang lalu. Jauh beda. Kayak kita kan beda umurnya jauh Dita. Enggak, tolong. Yang itu gue gak terima ya. Ya. Gimana sih quarter life crisis. crisis ini? Maksudnya tuh apa sih? Mungkin masih banyak millennials di luar sana yang menyaksikan kita hari ini masih bingung. Tenang, gak usah bingung-bingung, kita akan bahas
sekomplit-komplitnya tentang quarter Ya, life betul. crisis ini. Tapi setelah yang satu ini makanya tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.